Halo warga Sunda Empire, kumaha daramang? Kembali lagi ketemu Mimin di channel N8 Film. Setelah vakum kurang lebih 1 tahun, akhirnya Mimin kembali lagi membuat video konten alur cerita film buat agan-agan semua. Yang pasti, film-film yang Mimin rekam anti mainstream dan punya rating yang melebihi rata-rata. Ayo ratingnya 15, 20, 50, hehe, ketinggian keles. Dah lah, gak usah panjang-panjang lebar intermezzonya. Gaskeun cuy. Film bercerita tentang sebuah desa yang damai dan gembira. Namun para penduduk desa ini tidak mengetahui tentang apapun di luar desanya. Hal ini bukan disebabkan pemimpin yang diktator seperti Kim Jong-un, melainkan karena ada sosok yang akan meneror apabila warga desa ini melewati perbatasan desa. Film ini diperankan oleh si cantik Kabina-Bina Bryce Dallas sebelum masa pubernya. Kalau di film yang ini dia udah kenal om-om. Berperan sebagai Ivy, anak ketua desa yang buta tapi berjiwa pemimpin dan dewasa. Lalu Joaquin Phoenix sebagai Lucius Han, remaja pendiam yang dewasa juga peduli pada orang lain. Dan Adrien Brody sebagai Noah, bukan Aren Noah ya, remaja yang memiliki kelainan mental. Film diawali dengan sebuah acara pemakaman, yang mana si bapak masih belum terima dengan kematian anaknya. Sing sabar pak. Dari sini kita diberi clue kalau yang meninggal adalah Daniel Nicholson, anak dari August Nicholson yang baru berumur 7 tahun. Warga lalu mengadakan tahlilan untuk mendoakan almarhum. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang membuat warga desa merinding, terkecuali Noah. Warna merah adalah hal yang terlarang di desa ini. Sedang di sisi lain desa, muncul sosok misterius berwarna merah. Keesokan harinya, anak-anak berkerumun melihat ada bangkai ternak. Mereka berasumsi itu adalah ulah monster atau warga desa menyebutnya yang tabu dibicarakan. Tapi Pak Guru menepisnya sambil menjelaskan selama tidak melanggar perbatasan, maka monster tidak akan menyerang. Scene berpindah ke para sesepuh desa yang lagi kongkom menghibur August. Tiba-tiba Lucius yang merupakan anak Alice datang mengutarakan keinginannya yang ia tulis di selembar kertas untuk pergi ke kota mencari obat-obatan untuk warga desa. Tapi para sesepuh cuma olok aja tanpa menjawab sama sekali. Keesokannya, ditemukan lagi bangkai yang sama seperti sebelumnya. Warga desa pun berkumpul diberi arahan oleh sesepuh agar lebih berhati-hati. Mereka juga meyakinkan kalau ini bukan ulah si monster. Scene berpindah ke sekelompok pemuda yang lagi melakukan sebuah permainan. Satu orang berdiri menghadapkan punggungnya ke arah hutan. Siapa yang paling lama bertahan sebelum ketakutan, maka dia yang menang. Dari belakang terdengar suara ranting patah walau sosoknya belum muncul. Para pemuda itu langsung ngabrit terbirit-birit. Cemen. Pagi hari yang cerah, Ivy, gadis cantik yang buta, melerai Noah yang lagi tanding MMA sama temennya. Agar dia tidak gelut lagi, Ivy mengajaknya balap lari ke batu besar di perbatasan. Setibanya di sana, ada Lucius yang lagi makan ubi bakar Cilembu. Ivy berbicara tentang perasaan mereka berdua yang sudah dipendam sejak lama namun tidak saling menyatakan. Obrolan mereka terhenti ketika Noah memberi Ivy buah beri merah. Lucius memperingatkan Ivy itu adalah warna yang terlarang. Lucius merasa aneh lalu meminta Noah menunjukkan dari mana ia dapat buah itu. Karena kejadian itu, Lucius meminta izin lagi ke para sesepuh desa untuk pergi ke kota. Karena ia berasumsi monster itu tidak akan menyerang orang yang hatinya polos dan baik. Saat di rumah, ibunya menceritakan kejadian saat ayahnya meninggal ketika pagi-pagi pergi ke pasar. Di sana ia dirampok dan dibunuh. Ia memperingati Lucius bahwa kota adalah lingkungan yang penuh dengan kekejaman. Pagi-pagi habis ngopi sama Udut, Lucius kebagian tugas memperbarui chat di perbatasan sambil pakai kayak mantel sekte. Karena jiwa penasaran Lucius yang meronta-ronta, dia akhirnya melanggar peraturan melewati perbatasan masuk ke dalam hutan Covington.
yang mana terdapat pohon beri merah seperti yang dipetik Noah. Tiba-tiba saja ada yang lewat sekelibat tidak terlihat. Dengan perasaan was-was, Lucius segera keluar sambil membawa buah beri merah. Saat malam tiba, Kang Ronda mendengar suara dari bawah. Saat ia membuka pintu, betapa kagetnya ia melihat monster itu menuju ke desa. Dengan perasaan ketakutan, ia segera membunyikan lonceng peringatan. Warga desa langsung pada ngampi, berlindung di rumah masing-masing. Tapi tidak dengan Lucius. Ia memastikan dulu semua warga sudah aman. Ivy tahu Lucius masih di luar memastikan keselamatan warga, dan ia berharap diselamatkan oleh ayang bebeknya walau monster itu sudah dekat. Beruntung sesaat sebelum monster itu menyentuh Ivy, Lucius tiba duluan menyelamatkannya. Lalu mereka bersembunyi di ruang bawah tanah bersama dengan yang lainnya. Pada esok harinya, pintu-pintu rumah warga ditandai warna yang tabu dibicarakan. Di perkumpulan warga yang sedang membahas kejadian semalam, melalui selembar surat Lucius mengakui kesalahannya karena telah melanggar perbatasan. Namun ketua desa tidak mempermasalahkan hal tersebut. Scene berpindah ke warga desa yang sedang merayakan pernikahan Kitty, kakaknya Ivy. Tidak lupa juga mereka memberikan sesajen buat si monster, tapi tidak mengharap dikembalikan amplop. Melihat sosok Kitty, Nyonya Clark yang sedang berduaan dengan Ivy teringat kakaknya yang mirip dengan Kitty. Dia bercerita kakaknya meninggal saat umur 23 tahun karena dibunuh sekelompok pemuda di sebuah gang dekat rumahnya. Lagi-lagi sesepuh desa selalu menggambarkan kota adalah lingkungan yang kejam. Para warga sangat bergembira dan antusias dengan pesta kedua pasangan yang akan bercocok tanam ini. Namun, di tengah kegembiraan warga desa yang sedang pesta, jeritan suara anak kecil memecah kegembiraan tersebut. Dua anak kecil datang menjelaskan kalau monster itu memperingati mereka supaya segera pergi, dengan meninggalkan bangkai ternak yang lebih banyak dari sebelumnya sebagai ancaman. Di tengah situasi yang genting, Lucius yang khawatir dengan keselamatan Ivy memutuskan ngeronda di teras rumahnya. Dari obrolan mereka berdua ini, akhirnya menghasilkan kesepakatan kalau mereka juga memutuskan akan segera bercocok tanam. Kabar tentang pernikahan mereka berdua segera menyebar di antara warga, termasuk Noah. Diam-diam dia mendatangi Lucius lalu menusuknya dengan pisau karena cemburu. Tak diduga dia yang terbelakang mental dan sering main bareng Ivy, ternyata punya perasaan terpendam padanya. Akibat kejadian ini, Noah lalu dikunci di kamarnya dan Ivy sangat membencinya. Ivy lalu meminta izin pada ayahnya pergi ke kota untuk mencari obat, seperti yang biasa dilakukan oleh Lucius. Menurut penjelasan Victor, dokter yang juga merupakan tetua desa, Lucius tidak akan selamat karena terinfeksi. Istrinya mengingatkan tentang sumpahnya yang tidak akan kembali ke kota walau apapun kondisinya. Namun mengingat nyawa Lucius yang terancam, pemuda dewasa dan bijaksana yang juga merupakan calon menantunya, ayahnya akhirnya mengizinkannya pergi dengan beberapa syarat. Tak lupa ayahnya menceritakan kisah kakeknya yang merupakan orang terkaya di kota bernama James Walker. Diceritakan ia meninggal karena ditembak saat sedang tidur. Ia memperingati tentang kekejamannya lingkungan di kota. Pada waktunya pergi, Ivy ditemani oleh kakak iparnya dan Kang Ronda. Namun baru aja masuk, kakak iparnya yang ganteng ini ternyata bermental cemen. Lanjutlah Ivy berjalan berdua bersama Kang Ronda. Taunya Kang Ronda juga nggak jauh beda sama kakak iparnya. Cerita flashback pada saat ayahnya mengizinkan Ivy. Di sana Ivy diberitahu kenyataan tak terduga. Ternyata monster yang selama ini menakut-nakuti warga hanyalah kostum. Ayahnya membeberkan semua kejadian yang ada di desa merupakan settingan para sesepuh supaya warga tidak pergi ke kota, karena takut merasakan kehilangan orang terdekat seperti yang mereka alami. Ayahnya berpesan supaya tidak memberitahu siapapun di kota kalau mereka tinggal di hutan. Edward dan sesepuh kemudian rapat dadakan.
Mereka memprotes keputusan Edward mengizinkan Ivy ke kota tanpa bermusyawarah dulu. Edward mengaku salah, juga beralasan keputusannya demi masa depan desa juga, lantaran mereka sudah tua. Ivy dan Lucius adalah yang paling cocok untuk meneruskan desa harapan ini. Scene berpindah ke Ivy yang sedang menyusuri hutan. Tiba-tiba ia terperosok ke dalam lubang dekat pohon yang tumbang. Beruntung ia masih sempat memegang akar sehingga tak terjatuh. Setelah naik, ia kemudian meraba-raba ke sekitar dan berhenti tepat di akar pohon yang tumbang. Seketika ia teringat ucapan ayahnya, kalau kostum monster yang ia buat berasal dari rumor dari daerah ini, yang ada dalam buku sejarah yang ia ajarkan di sekolah. Sontak Ivy jadi ketakutan walau ia tahu monster yang ada di desa itu bohong. Benar saja, di lokasi yang tidak ia ketahui ada banyak buah beri merahnya. Monster itu muncul menyerang Ivy. Ivy segera putar balik ke arah tempat dia jatuh. Saat ia sudah memegang akar pohon yang tumbang tadi, ia menjebak monster itu dengan memasang badan. Hampir sedikit lagi monster itu mengenai Ivy, ia langsung lompat ke pinggir lalu monster itu terperosok. Di sisi lain, orang tua Noah kaget melihat kostum yang mereka simpan di bawah lantai ditemukan Noah saat ia dikurung. Ternyata, sosok monster yang jatuh ini adalah Noah. Dan ia meninggal di lubang itu karena geger otak tanpa Ivy ketahui. Setelah itu Ivy melanjutkan perjalanan. Ia berhasil menemukan jalan setapak berkerikil sesuai pesan ayahnya. Di ujung jalan tersebut terdapat pagar yang dipenuhi tanaman merambat. Scene berpindah ke Edward Walker bersama istrinya yang diam-diam membuka kotak rahasianya. Di dalamnya terdapat foto dirinya bersama para sesepuh desa saat muda di depan tempat pusat konsultasi. Ternyata dulunya mereka semua tinggal di kota namun memiliki trauma yang sama, karena kehilangan orang terdekat yang dibunuh dengan kejam. Nyonya Clark, ibunya Noah, kakaknya diperkosa dan dibunuh saat umur 23 tahun oleh sekelompok remaja. Tuan Victor, kakaknya yang seorang perawat, ditembak oleh pecandu narkoba saat sedang mengobatinya. Nyonya Alice, ibu Lucius, suaminya dirampok dan dibunuh saat sedang pergi ke supermarket. Edward Walker, bapaknya Ivy, ayahnya dibunuh oleh rekan bisnisnya sendiri karena berdebat masalah uang. Dirinya lah yang menawari mereka ide sebuah desa yang damai dan rukun tanpa ada kekejaman. Itulah kenapa para tetua selalu menggambarkan kota sebagai lingkungan yang kejam dan men-setting supaya tidak ada yang ke kota termasuk mereka sendiri, agar warga desa tetap hidup dengan damai dan rukun. Setelah Ivy panjat pagar, ia ditemukan sama satpam yang mengendarai mobil bertuliskan nama keluarganya. Abang satpamnya ganteng juga. Kalau di Indo pasti udah viral nih bang satpam. Jujur aja sampai di sini, Mimin kaget ngelihat ada mobil. Karena dari awal film adegan-adegannya tuh selalu menggambarkan suasana abad pertengahan. Abang satpam ini merasa aneh mengetahui Ivy berasal dari hutan. Ivy memohon padanya diberikan obat-obatan sesuai resep yang di kertas. Sebagai imbalan ia memberikan arloji emas dari ayahnya. Tapi si bang satpam ganteng masih nggak percaya sampai akhirnya ia menanyakan nama Ivy. Ivy lantas memberi nama lengkapnya adalah Ivy Elizabeth Walker. Gak pakai lama si abang satpam ini langsung pergi ke pos jaga mengambil obat-obatan secara diam-diam dari perhatian bosnya. Tak lupa dia menanyakan tangga dengan alasan untuk memperbaiki rambu. Setelah mendapat obat, Ivy gercep pulang ke desa. Makasih bang satpam ganteng. Seseorang datang memberi kabar Ivy telah berhasil membawa obat dan membunuh monster yang menyerangnya ke para tetua yang lagi kumpul jenguk Lucius. Seketika ibunya Noah langsung mewek. Edward berkata, kita akan memberitahu yang lainnya bahwa ia dibunuh monster itu. Noah telah membuat cerita kita nyata. Ia memberi kita kesempatan untuk melanjutkan tempat ini, jika itu masih kita inginkan. Para tetua lalu berdiri sebagai isyarat mereka setuju. Tak lama Ivy datang dengan membawa sebongkah berlian. Obat maksudnya. Ia langsung menghampiri ayang bebek memegang tangannya. Dan film pun berakhir sampai di sini. Awas, jangan lupa subscribe ya. Bye bye.